Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di pekan kedua bulan Sya'ban, di mana tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan kita disunahkan untuk senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Sya'ban itu artinya berpencar berbagai kebaikan. Karena dalam tradisi Arab, setelah sibuk di bulan suci Rajab, bulan mulia Rajab, orang-orang Arab biasanya berpencar mencari air. Ya, dimanai Sya'ban itu adalah berpencar mencari berbagai kebaikan. Nah, kalau kita ingat bulan Sya'ban, ada salah seorang sahabat yang sangat inspiratif, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada seorang sahabat Rasul namanya Sya'ban. Dan Sya'ban ini unik. Kalau orang lain, sahabat-sahabat lain itu ingin tinggal di dekat rumah Rasul, dekat Masjid Nabi, ya. Mungkin bapak ibu yang pernah umroh atau haji bisa membayangkan Masjid Nabi, ya, dan di sekitarnya adalah pemukiman. Tapi ada salah seorang sahabat namanya Sya'ban. Dia nggak mau tinggal dekat Nabi, dia tinggal cukup jauh agar setiap sholat bisa jalan kaki dan pahalanya banyak. Bapak tahu jaraknya berapa? Ya, jaraknya baru diketahui ketika suatu saat Rasul SAW sholat subuh, dan Rasul tahu bahwa Sya'ban itu biasa di pojok sana, Pak. Mohon maaf, di pojok sana sholatnya. Rasul lihat, loh kok nggak ada Sya'ban ini? Si Sya'ban kemana? Tunggu dulu, enggak datang-datang. Akhirnya Rasul sholat, dan Rasul katakan, tunjukkan rumahnya. Jauh ya Rasul, iya tunjukkan. Akhirnya Rasul dan sahabat mendatangi rumah Sya'ban. Tahu nggak Pak, berapa lama Rasul ketemu rumahnya itu? 3 jam. 3 jam jalan kaki Rasul dan para sahabat ke rumah Sya'ban. Ya, ke Depok. Kemudian Rasul ketika di rumah Sya'ban itu bertemu dengan istrinya. Ada wanita datang, ini rumah Sya'ban? Iya, saya istrinya. Mana Sya'ban? Biasanya sholat di masjid kami, Masjid Nabi. Ya Rasulullah, Sya'ban udah meninggal. Kaget Rasul. Izinkan aku ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepadamu. Ketika sakratul maut, Sya'ban mengungkapkan 3 penyesalan. Ungkapannya, aduh kenapa enggak lebih jauh? Aduh kenapa enggak lebih baru? Aduh kenapa enggak semuanya? Ya Rasulullah, kenapa Sya'ban ketika sakratul maut mengungkapkan 3 penyesalan itu? Ya, rupa-rupanya Pak, Bu, Sya'ban ini, kata Rasulullah, dia pergi ke Masjid Nabi itu 3 jam. Di sakratul maut Allah perlihatkan pahala orang yang berjalan kaki ke masjid. Pahalanya setiap langkah luar biasa. Makanya dia menyesal, aduh kenapa nggak lebih jauh? Gitu. Yang kedua, ketika pulang, ketika berangkat, kan kalau jam katakanlah jam 5, 3 jam berarti kan jam 2 apa jalan kaki.
Di tengah jalan musim dingin, ada orang kedinginan, dia pakai jaket jas gitulah. Kemudian dia kasihkan yang biarin dia supaya nggak kedinginan, dia nggak apa-apa. Dia kemudian kenapa aku nggak ngasih yang baru katanya. Karena betapa orang yang memberi dengan pemberian yang kualitasnya baik itu pahalanya jauh lebih luar biasa. Ya. Kenapa aku nggak ngasih yang baru? Oke. Kemudian yang ketiga, Sya'ban setelah itu pulang dan dia makan roti. Tiba-tiba datang pengemis dan pengemis itu datang, ya Tuhan, saya 3 hari nggak makan. Sya'ban udah nyelupin roti sebagian, akhirnya dipotongin dikasih. Ya, kemudian ternyata dia menyesal, kenapa nggak dikasihkan semuanya saja? Itu pelajaran sedikit saja dari Sya'ban. Ini bulan Sya'ban. Ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Jadi artinya berpencar banyak kebaikan. Mudah-mudahan kita juga bisa mengoptimalkan di bulan Sya'ban ini berbagai kebaikan, salah satunya dengan talabil ilmi. Amin. Saya diminta oleh sahabat saya, pelatih saya, Pak Aflah, menyampaikan satu kajian, ya, kajian tentang akhir zaman eskatologi Islam. Ya, pada umumnya sekarang insya Allah sudah merasa situasi akhir zaman itu sudah hadir, gitu kan? Hanya kita ingin mencoba meneropong dalam konteks keilmuan, karena Al-Quran dan As-Sunnah itu mengungkapkan tentang hal ini dengan sangat-sangat rinci, sehingga keilmuannya itu insya Allah bisa kita peroleh. Ya. Jadi pada kesempatan pertemuan hari ini saya memberi judul, nanti bersambung mungkin ya, di kesempatan lain saya diberi kesempatan setiap Ahad pertama, pekan pertama. Ahamiyatu dirasati asratu sa'ah, pentingnya mendalami asratu sa'ah atau ilmu akhir zaman. Ya, waktu pertemuan kalau nggak salah 3 atau 4 bulan lalu saya di sini, semuanya bersepakat ya dengan kondisi yang ada bahwa sesungguhnya akhir zaman itu sudah muncul tanda-tandanya, ya kan? Ya, kita ingin melihat dulu supaya lebih semangat belajar tentang ilmu ini, ya. Kita ingin coba dalami dulu sebagai fondasi sebelum kita memahami keilmuan ini lebih dalam lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah enggak, ini yang ahamiyah yang pertama, atau pentingnya kita mendalami atau mengkaji ilmu akhir zaman, adalah yang pertama adalah menjaga agar kita tetap di dalam Shirathul Mustaqim. Ya. Dalilnya di mana? Ya, ini di dalam Al-Quran. Ya. Pernahkah kita, bapak-bapak, ibu sekalian, menyimak dari apa yang diwajibkan kita di dalam sholat? Doa. Di dalam sholat itu hanya ada satu doa yang wajib, yang lainnya sunnah. Ada yang tahu? Doa apa? Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu kan ayat, tapi doanya hanya satu sebenarnya. Tahu nggak? Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doanya kan? Ya kan? Doanya itu ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ini jalan orang-orang yang diberi nikmat, diberi surga nanti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan yang engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 36 kali Shirathul Mustaqim itu disebut
Salah satunya adalah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 61. Hanya ini kekecilannya. Mudah-mudahan nampak ya. Di sana nggak nampak ya. Satu layar ya. Masya Allah. Jadi nggak apa-apa sambil jalan. Jazakallah. Bapak bisa buka yang pegang Al-Quran, monggo, surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, Masya Allah. Ini satu ya. Sip, jazakallah. Saya agak gaptek nih. Nah, surat Az-Zukhruf ayat 61 ya. Di TV yang ini ada ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu la ilmu lisa'ah fala tamtarunna biha fattabi'uni hadza siratul mustaqim. Ada siratul mustaqim di sini. Tapi ayat ini terkait dengan apa? Wa innahu la ilmu lisa'ah, dan sesungguhnya turunnya Isa, Nabi Isa itu nanti itu adalah pertanda akan datangnya hari akhir, as-sa'ah ya. Jadi hari akhir atau akhir zaman. Turunnya Nabi Isa. Wa innahu la ilmu lisa'ah fala tamtarunna biha fattabi'un hadza siratul mustaqim. Ya, jadi ketika kita belajar tentang tanda-tanda akhir zaman, itu hakikatnya adalah kita sedang menjaga agar kita tetap dalam siratul mustaqim. Karena ayatnya seperti itu. Jadi kita pun harus belajar tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam suatu saat itu kelak datang, dan kita harus mendalami tanda-tandanya. Hadza siratul mustaqim. Tertulis di dalam Al-Quran. Ya. Ya. Jadi seharusnya di bulan Desember yang biasanya orang seluruh dunia banyak yang menyebut-nyebut Nabi Isa, ya seharusnya kita mendalami keilmuannya. Karena itu adalah satu-satunya tanda di dalam Al-Quran yang disebut bahwa akhir zaman itu Isa alaihissalam, puncaknya itu. Ya. Adapun tanda-tanda yang lain itu disebutnya di dalam hadis. Ya, ada Dajjal, ada Ya'juj wa Ma'juj, ada matahari terbit dari barat, ya, kemudian ada gempa, itu disebutnya dalam hadis. Tapi Al-Quranul Karim, ya, itu menyebut tanda paling utama itu adalah Nabi Isa yang akan turun. Oke, jadi paham bapak-bapak ya. Yang pertama, kenapa kita penting mengkaji ilmu akhir zaman? Yang pertama, agar kita tetap berada dalam siratul mustaqim, sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Insyaallah itu ya. Yang kedua, ya, yakni akan meningkatkan imunitas ketakwaan. Ya. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya, Al-Quran mengungkapkan bahwa di dalam surat Ar-Rum ayat 7 juga ada, kemudian ada di dalam surat Ar-Rum ayat 14-15 kaitan dengan as-sa'ah itu akan meningkatkan ketakwaan dan hidayah. Ya, ketakwaan dan hidayah. Dalam surat Al-Hasyr secara unik Allah mengungkapkan wasiat takwa itu satu ayat 2 kali. Biasanya wasiat takwa hanya satu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, gitu ya. Tapi kalau di dalam surat Al-Hasyr ayat ayat 18-19 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha. Ya, ada 2 kali takwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum. Ya. Jadi dalam surat Al-Hasyr, ya hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Wa tanzur nafsum ma qaddamat ligat, dan hendaklah kamu melihat jiwa kalian tentang apa yang sudah dilakukan untuk hari
esok. Hari esok itu bukan hanya hari kiamat nanti, tapi buat besok, buat berbagai kejadian yang ada di dunia ini. Ya, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Jadi yang kedua, ya kalau kita sering mengkaji tentang ilmu akhir zaman, salah satu bonusnya yang oleh Allah akan berikan adalah kita akan mendapatkan imunitas tambahan, divaksin, sehingga ketakwaan itu akan muncul. Ya, oleh karenanya di dalam hadis, ya saya kemukakan di sini, hadis riwayat Ahmad nomor 23327. Para sahabat itu dulu, Pak, kalau dikatakan tentang tanda-tanda akhir zaman, ini contohnya adalah Aisyah. Ya, suatu saat Rasulullah, ini hadisnya, hadis Ahmad 23327, suatu saat Rasulullah pulang dan ditemukan Aisyah sedang menangis di kamarnya. Kira-kira kan curiga ya, Bapak kalau pulang ke rumah istri kita sedang nangis di kamar, ayah naon, kunaon gitu kan. Kenapa nangis? Kaget kita. Rasul juga kaget. Kok Aisyah nangis ya? Rasul kemudian bertanya, "Ya Aisyah, apa yang membuatmu menangis? Kenapa kamu nangis?" Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, saya teringat dengan Dajjal hingga saya menangis." Jadi Rasul menyampaikan kajian tentang Dajjal, kemudian pendalamannya itu sangat dalam dan membuat dia nangis. Kalau sekarang, karena kita jarang mengkaji ilmu akhir zaman, ada zaman gitu kan masih lama lah, ada zaman gitu ya. Dan semua manusia sekarang masih matanya masih dua katanya, nunggu mata hiji weh katanya. Ya, kesannya seperti itu. Ya. Padahal kalau kita kaji, didalami sisi keilmuannya, kita akan menghasilkan getaran-getaran keimanan sebagaimana yang Allah ungkapkan di dalam ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Itu jadi yang dua ya. Saya ulang lagi ya. Maklum kita sudah ini cepat susah ingat, cepat lupa gitu ya. Jadi ahamiyatu dirasatu asratu sa'ah, pentingnya kita mengkaji ilmu akhir zaman karena kita saat ini di akhir zaman. Yang pertama apa? Masih ingat? Agar kita tetap berada di atas siratul mustaqim. Yang kedua, agar kita mendapatkan imunitas ketakwaan. Ya, agar kita mendapatkan imunitas ketakwaan. Ketakwaan yang lemah biasanya kendati tajam dalam pengetahuan dunia, namun terhadap urusan akhirat lengah. Biasanya begitu, kalau takwanya lengah. Ini kata Allah diungkapkan dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahira minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ada banyak orang yang pakarnya luar biasa, urusan dunia mah kata Allah canggih. Ya, sekarang bursa efek jatuhin, wah ngomong mengablak-blak gitu ya. Analisis ini sebabnya ini pokoknya urusan dunia. Begitu ini masuk bulan puasa langsung ya, bisnisnya jalan gitu. Tapi terhadap kehidupan akhirat kadang-kadang keluh. Nah ini ya. Jadi ciri bahwa orang memiliki ketajaman dalam spiritualitas itu terhadap tanda-tanda akhir zaman, itu dia mampu merenungkan seperti hanya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bahkan beberapa sahabat kemudian pada datang lagi, "Ya Rasulullah, aku takut begini." Rasul juga pernah datang kepada isinya yang lain, Zainab binti Jahsy. "Wailul lil Arab min syarri man iktaraba." Celaka orang Arab karena kejahatan sudah mendekat kepada mereka. Langsung Zainab, "Ya Rasulullah, kejahatan bagaimana? Apakah pada saat itu umatmu sudah tidak ada lagi yang soleh?" Orang Arab pada
Baragajul lah ibaratnya gitu. Sampai seperti itu, langsung merespon, langsung melakukan pendalaman karena sensitivitas keimanan yang ada pada para sahabat. Dan dalam contoh-contoh tadi dalam hadis adalah pada istri-istri Nabi. Sehingga kalau kita sudah memiliki imunitas dalam hal keimanan, insya Allah kita tajam urusan dunia dan juga tajam urusan akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, mengkaji akhir zaman itu akan meningkatkan kapasitas kognitif. Kognitif itu pengetahuan seorang muslim karena terus dimudahkan mendapatkan curahan pengajaran ilahi. Jadi Allah akan memberikan hidayah terus. Ayatnya adalah surat Al-Anbiya ayat 48 sampai 49. Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dzikrul lil muttaqin alladzina yahshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati musyfiqun. As-saah di sana ada kata-kata. Ya. Jadi Allah katakan, sungguh kami telah menganugerahkan pada Musa dan Harun Al-Furqan, kitab Taurat, sinar kehidupan dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang takut atas azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka merasa takut akan tibanya akhir zaman. Ya, hari kiamat. As-saah. Gitu kan? Jadi sejak zaman dahulu, nabi-nabi dahulu mengajarkan tentang itu. Makanya kita bisa melihat bahwa tanda-tanda akhir zaman itu ada dalam Taurat, ada dalam Injil, tapi tidak selengkap yang diungkapkan oleh Al-Quran dan diungkapkan oleh Al-Hadis. Mereka tuh karena mungkin belum akhir zaman dulu ya. Jadi Nabi Musa itu hidup sekitar tahun 1350 sebelum Masehi. Jadi kalau dikonversi dengan sekarang sekitar berapa tahun tuh? 1350 sekarang 2026, ya sekitar 3300 tahun yang lalu gitu kan. Sehingga diungkapkannya itu ya tipis-tipis saja gitu. Diungkapkan tentang akan munculnya Armageddon, malhamah perang besar gitu. Nanti akan muncul nabi terakhir, ada tipis sekali. Demikian juga di dalam Injil tipis, tapi kalau kita melihat Al-Quran melimpah sekali. Kalau kita melihat Al-Hadis melimpah sekali. Sehingga ulama mengkodifikasi menjadilah sebuah ilmu namanya eskatologi Islam atau asyratu sa'ah. Nah, ya, ketika kita berinteraksi dengan ilmu itu, insya Allah ya akan mendapatkan banyak pengetahuan, ya akan mendapatkan banyak pengetahuan karena ilmu akhir zaman itu ilmu yang cukup kompleks. Ya, kalau fikih ya fikih aja ibadah, tapi ilmu akhir zaman kita akan mempelajari ekonomi, kita akan mudah mempelajari nanti politik, kita akan mempelajari sisi-sisi ilmu-ilmu peradaban dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala akan terus curahkan keilmuan itu. Ya. Dan melalui ilmu akhir zaman salah satu yang dibutuhkan dalam mempelajari ilmu akhir zaman ya kita harus memahami sejarah. Sejarah nabi-nabi yang dahulu, sejarah kitab-kitab dahulu. Kemudian juga memahami ekonomi, memahami politik, memahami ya sejarah peradaban, ya karena dalam hadis-hadis diungkapkan ada keterkaitan apa yang terjadi hari ini dengan di masa yang lalu. Makanya kenapa di dalam Al-Quran ceritanya banyak Bani Israel ya. Al-Baqarah itu narasi tentang Bani Israel, Al-Imran itu adalah narasi Bani Israel, Al-Kahfi Bani Israel, Ibrahim Bani Israel, Hud surat Yunus Bani Israel, surat Yusuf Bani Israel, narasinya Bani Israel, ya. Dan di akhir zaman, ya, Bani Israel itulah juga sosok atau kaum yang masih diselamatkan oleh Allah
sampai hidup hingga akhir zaman. Karena banyak suku udah hilang. Tapi Allah ceritakan terus Bani Israel dalam Al-Quran karena dia akan menjadi aktor hingga akhir zaman. Sehingga kita pun harus memahami sejarah Bani Israel, sejarah para nabi dan seterusnya dan seterusnya. Bapak-bapak Ibu sekalian, itu yang ketiga. Jadi yang pertama saya ulang lagi, kita akan dijaga untuk tetap di Shiratal Mustaqim. Yang kedua akan mendapatkan mana'ah, imunitas, tambahan imunitas. Yang ketiga kita akan mendapatkan banyak pengetahuan, limpahan pengetahuan. Ya, jadi jangan dianggap bahwa urusan akhir zaman, urusan kiamat itu gempa, enggak. Semuanya ada kaitan. Apa yang terjadi hari ini, misalnya Donald Trump sekarang ini begitu cemas, ya. Kemudian Netanyahu juga begitu cemas, begitu mereka menganeksasi dan seterusnya, semuanya bisa kita analisis dengan ilmu akhir zaman. Ya, insya Allah. Yang keempat, ya, berdasarkan Al-Quran surat Al-An'am ayat 31-36, ya. Mengkaji ilmu akhir zaman akan meningkatkan sensitivitas seorang muslim terhadap berbagai tipuan dunia. Jadi hidup di dunia itu bukan hidup di ruang hampa, tapi hidup di dunia ini akan banyak rawasib, akan banyak handicap kalau orang golf gitu ya. Akan banyak tantangan-tantangan, dan tantangan itu baik dari kejadian maupun dari personal atau musuh-musuh umat Islam. Ya, kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illahi hatta idza ja'athumus sa'ah baghtah qalu ya hasratana ala ma faratna fiha wa hum yahmilun auzarahum ala zuhurihim wa mal hayatud dunya illa laibu walahu waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Ya. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Maka apabila hari kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, akhir zaman itu tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami atas kelalaian kami tentang as-sa'ah itu. Ya. Sambil memikul dosa di atas punggungnya, alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan, sedang di akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Jadi sensitivitas terhadap jebakan-jebakan dunia, insya Allah bisa akan muncul gitu, kepekaannya akan muncul. Ya, sebenarnya bagi bapak-bapak yang memahami ilmu ekonomi hari ini, ilmu politik, sebenarnya kepekaan itu bisa semakin terlatih, apalagi kalau dibekali dengan ilmu akhir zaman. Dan Allah katakan di dalam surat Toha ayat 15-16 bahwa akan ada selalu manusia-manusia yang ingin membinasakan kalian. Jadi membuat kita ini peka, bisa memahami siapa kawan, bisa memahami siapa lawan. Sehingga di dalam kajian ilmu akhir zaman itu nanti kita tahu aktor-aktor di akhir zaman. Siapa protagonis, siapa antagonis. Kita pun akan memahami lokus-lokus, tempat-tempat yang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya harus selalu perhatikan, karena itu akan menjadi barometer situasi akhir zaman. Ya, kalau aktor ada 2 aktor protagonis dan 2 aktor antagonis. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita akan mulai masuk ya, tapi sensitivitas itu kita akan kesulitan kalau tidak mengenal ilmunya. Nah, itu pengikut
Dajjal atau pengikut Al-Masih, gitu kan, ya. Jadi aktor protagonis di akhir zaman adalah Nabi Isa dan Imam Mahdi. Aktor antagonis di akhir zaman adalah Ya'juj wa Ma'juj dan Al-Masih Dajjal. Dan kita tidak bisa memahami Al-Masih Dajjal kalau kita tidak memahami Al-Masih Isa. Itu nantinya, ya. Jadi keilmuannya koneknya seperti itu. Dan kita akan diantarkan dalam ilmu akhir zaman memahami tentang kota-kota, tempat-tempat yang disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya di dalam surat Al-Isra ayat 100, wa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Dan apabila akhir zaman sudah dekat, maka kami akan kumpulkan kembali kalian Bani Israel dari seluruh penjuru, gitu ya. Itu ungkapan Al-Quran. Wa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Akan dikumpulkan kembali Bani Israel yang terpencar belah, ya. Dan sekarang sudah berkumpul, gitu kan. Bahkan sudah bikin negara. Ya, sudah bikin negara. Jadi semakin kita memiliki sensitivitas hal itu. Kemudian kota-kota juga, misalnya Rasul ungkapkan Umranul Baitul Maqdis, Kharabu Yasrib, wa Kharabu Yasrib wujudu malhamah, wa futuhat Konstantiniyah, wa khurujud Dajjal. Kata Rasul, nanti suatu saat, karena di zaman Rasul itu Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina itu sedang gelap. Bahkan Masjid Aqsa itu jadi tempat sampah, tempat pembuangan sampah dulu. Ketika Rasulullah hidup, dijadikan bersih itu setelah dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Ya, tapi Rasul berkata, Umranul Baitul Maqdis, nanti suatu saat Yerusalem itu akan menjadi kembali umran. Maaf. Akan kembali terkenal, ya. Baitul Maqdis itu akan kembali terkenal. Dan ketika Baitul Maqdis terkenal, ya, Kharabu Yasrib. Apa itu Kharabu Yasrib? Madinah, Yasrib akan tidak diperhitungkan oleh orang. Nah, ini sekarang kalau ada berbagai keputusan sekarang yang ditunggu apa? Sikap Netanyahu bagaimana? Donald Trump nunggu sikap Netanyahu. Nyerang Iran, kan Iran mah Amerika tidak terganggu oleh Iran. Tapi kenapa Amerika ingin menyerang Iran? Karena Netanyahu meminta Donald Trump untuk menyerang Iran. Iran mengganggu Israel. Ya, Yerusalem. Ya, makanya kita akan memahami Yerusalem lebih dalam lagi. Kemudian Yasrib sekarang terpuruk. Dan kita saksikan hari ini orang-orang Arab situasinya, masa dikangkangi ngurus Gaza, ya, presiden BO-nya itu Donald Trump, di bawahnya itu emir-emir Arab Yasrib. Nah, kalau sudah itu terjadi, kata Rasul, wujudul malhamah, akan terjadi perang besar, kata Rasul. Perang besar. Apa perang besar? Ya, situasi yang disebut malhamah. Dalam hadis riwayat Muslim 5152 akan terjadi peperangan di mana dari 100 prajurit 99 mati. Jadi 99% meninggal. Sehingga dalam kajian akhir zaman diantaranya inilah yang disebut dukhon, kabut. Iya, sebagian mengungkapkan alegorisnya kepada nuklir, gitu ya. Ini contoh kajian-kajiannya yang peperangan itu paling banter kalau perang nih pakai senjata konvensional 30% prajurit itu meninggal. Saya ngobrol dengan beberapa jenderal, berapa cadangan yang disiapkan? 30%. Nah, ini kata Rasul matinya 99%, hanya 1% yang hidup. Ya. Nah, berarti ada senjata yang super dahsyat. Nah, kalau sudah terjadi perang, makanya kan hari ini itu
Ya kalau tidak ketemu sistem ekonomi baru ya udah perang. Wujudul malhamah futuhat Konstantinia. Konstantinopel kembali akan terbebas. Ya, di sini ya harus didalami lagi nanti ya. Jadi Konstantinopel, ya saudara-saudara kita di Turki saat ini berada dalam situasi ngajegang, gitu kan, cek bahasa Sunda, non ngajegang dehnya. Ya, dilema, ya, dia ngebela Gaza, tapi dia terikat jadi NATO. Makanya ketika si Tony Blair atau dulu Presiden Amerika nyatakan Libya, Gaddafi mengganggu sistem moneter internasional karena mau menjual minyaknya dengan dengan emas, itu berbahaya. Ya, harus diserang kata Amerika. NATO menyerang, dan yang pertama kali yang disuruh untuk menyerang Gaddafi, tentaranya ada tentara Turki. Yang pertama kali masuk ke Libya itu tentara Turki. Ya, Turki ketika sebelum Erdogan kan, ketika zaman Atatürk dulu masuk NATO tahun 1950. Ya, ketika Turki masih sangat sekuler. Dilema. Ya. Kadang-kadang mencaci, kadang-kadang berbisnis, gitu kan? Ya, karena terikat dengan banyak perbagian. Futuhat Konstantinia, nanti Konstantinopel akan terbebas, dan ketika Futuhat Konstantinia, maka kita akan melihat dalam surat Ar-Rum, wa yauma idzin yafrahul mu'minin. Jadi Rum, para pengikut Nabi Isa alaihissalam itu akan memenangkan perang dunia 2 kali. Min qablu wa min ba'd, kata Allah. Wa yauma idzin yafrahul mu'minin. Ya. Tapi pengikut Nabi Isa-nya yang bagaimana dijelaskan lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 82. Al-Quran menjelaskan itu semua tentang urusan akhir zaman itu. Ya. Wa futuhat Konstantinia wa khurujud dajjal, al-masih dajjal akan ramai. Itu contoh-contoh. Jadi terlihat di sini ada tempat-tempat yang harus kita dalami. Apa? Yerusalem. Jadi kita harus peduli terus dengan Palestina. Kemudian apa? Yasrib. Kita harus peduli dengan Madinah. Ya, jadi Bapak kalau umroh ke sana coba perhatikan apa yang terjadi di sana. Karena Rasul katakan seperti itu. Akan terjadi kharab secara politik, jatuh Madinah dan Konstantinopel, Turki. Jadi kalau bicara Turki kita juga harus melek. Dan di Turki itu bargain bargain politik tingkat tingginya akan ada di Turki nanti, di Konstantinopel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali sambil menunggu Isya ada yang mau ditanyakan atau mau dikoreksi dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Sebenarnya masih ada satu lagi ahamiyahnya adalah mengikuti sunnah Nabi. Ya, saya pernah jelaskan ini. Yang ahamiyah yang kelima ini adalah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari haji, ibadah haji wada, Rasul berkumpul di Masjid Nabi sambil duduk seperti ini. Tiba-tiba datang seorang pakai jubah putih, nggak pakai peci tapi rambutnya hitam. Kemudian menginterogasi Nabi, ya Muhammad, mahwal iman, gitu ya. Apa itu iman? Oleh Rasul dijawab yang jadi arkan iman. Ya Muhammad, mahwal Islam. Nabi Muhammad kemudian menjawab, Islam itu adalah yang jadi rukun Islam. Ya Muhammad, mahwal ihsan. Ya, tentang tazkiyatun nafs. Ya, Rasul juga menjawab. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Muhammad, mata sa'ah. Muhammad, kapan akhir zaman itu terjadi, kiamat itu terjadi? Aku tidak tahu. Yang nanya juga nggak tahu, kata Rasul. Ya, kalau gitu apa tanda-tandanya? Gitu kan? Setelah itu Rasul jawab, tanda-tandanya adalah ketika ya orang-orang yang penggembala berlomba-lomba meninggikan bangunan, dan ketika abid atau hamba wanita melahirkan tuannya, gitu kan? Terus ngilang.
Kata Rasul, panggil dia, Umar. Disusul oleh Umar, enggak ada. Ya Rasul udah ngilang. Kata Rasul, tahu nggak dia siapa? Nggak tahu ya Rasul. Huwa Jibril ja'alan nas yu'allimu an dinihim. Dia adalah Jibril yang baru saja mengajarkan kepada manusia, kepada kalian ini tentang agama kalian. Jadi agama itu 4 pilarnya. Iman, Islam, tazkiyatun nafs, dan memahami ilmu akhir zaman. Itulah yang disebut dengan hadis Jibril. Ya, ada di dalam hadis Arba'in, ada di dalam hadis Bukhari, ada di dalam hadis Muslim. Hampir seluruh kitab hadis itu memuat hadis ini. Abu Daud, ya. Jadi itu 5 hal pentingnya kita mengkaji ilmu akhir zaman, ya. Yang pertama agar kita tetap berada dalam siratul mustaqim, yang kedua agar kita mendapatkan manaah imunitas keimanan, yang ketiga curahan ilmu, yang keempat mendapatkan sensitivitas terhadap godaan-godaan dunia, dan yang kelima mengikuti sunnah Nabi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah